wa ala alihi washabihi. Anak-anak, para siswa baru MTS atau MA Ar-Raudhah yang berbahagia, kita ucapkan karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan acara yang namanya Matsama. Matsama itu singkatan dari masa ta'aruf siswa madrasah. Maksudnya adalah masa itu adalah waktu, ta'aruf itu adalah pengenalan. Siswa madrasah berarti siswa madrasah itu. Berarti kalian hari ini adalah dalam rangka mengenal sesama siswa, mengenal lingkungan lembaga pendidikan Ar-Raudhah, biar kalian besok kalau melaksanakan pembelajaran di Ar-Raudhah, sekolah di Ar-Raudhah itu sudah kenal sama temannya, kenal sama sekolahnya, kenal dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolahan kalian, sehingga kalian dalam belajar itu nanti bisa nyaman, tenang, dan berhasil. Makanya itu ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya ini sekolah ini juga sebelum kalian belajar bersama-sama besok, sekarang diadakan kenalan yang dinamakan dengan ta'aruf. Masa ta'aruf siswa. Nah, marilah kita syukuri bersama bahwa hari ini kita semua diberi Allah kesehatan, kemampuan untuk menanggulangi COVID-19 sehingga kita bisa berkumpul atau bisa itu namanya kalian bisa mengikuti Zoom meeting. Nah, ya. Tuh. Sholawat serta salam semoga tetap kita berikan, kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran pedoman hidup yang berupa ajaran agama Islam. Anak-anak sekalian, Matsama hari ini marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga pelaksanaannya diridhoi oleh Allah, lancar, tidak ada suatu halangan. Ala hadiniyah walikulliniyah bisalihah Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak sekalian, kalian sudah dapat buku panduan ya. Di dalam buku panduan inilah materi Matsama atau bahan-bahan yang hendak diperkenalkan pada kalian itu ada di dalam buku ini, di dalam buku Matsama ini. Oleh karena itu, kalau kalian ingin kenal Ar-Raudhah, ta'aruf dengan lembaga pendidikan Ar-Raudhah baik sanawiyah maupun aliyah, kalian bisa membaca buku panduan. Nah, ya, dari buku panduan ini sampean baca, di situ lengkap semua apa yang kalian ingin ketahui di dalam buku ini semua. Nah, perlu diketahui buku ini bukan hanya sampean baca sendiri, bukan hanya itu, bisa dibaca oleh keluarganya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Kalau ingin kenal dengan Ar-Raudhah, baik MTS maupun MA maupun pondoknya, itu anak-anak bisa membaca di buku panduan ini. Makanya buku panduan ini penting sekali anak-anak ya. Jangan sampai dibuang. Ya. Jangan sampai dibuang atau apalagi di jalan-jalan itu tidak boleh. Ini disimpan
Kalau memang yang anak pondok barangkali ada orang tuanya sambang, ini bisa diberikan pada orang tuanya. Ini Bu, ini Pak, sampean bawa ke rumah, sampean baca. Kalau ingin tahu tentang pondok pesantren Ar-Raudhah, kalau ingin tahu sekolah sanawiyah atau aliyah Ar-Raudhah atau diniyah atau tahfidznya, itu bisa membaca di buku panduan ini. Maka ini buku panduan ini sangat bermanfaat sekali, anak-anak ya. Jadi tolong nanti dibaca. Nah, coba ini anak-anak saya beritahu ini di dalamnya. Di dalam buku panduan ini terdapat sejarah singkat tentang keberadaan pondok pesantren Ar-Raudhah. Mulai berdiri sampai berkembang bisa sampai baca di sini. Sejarah singkatnya dulunya itu bagaimana, sampai sekarang bagaimana. Ini anak-anak. Ini bisa dibaca di sini ya. Kemudian di dalam Pesantren Ar-Raudhah, Yayasan Pesantren dan Diniyah Center Putra Putri Ar-Raudhah ini ada apa saja di pondok ini. Ini bisa dibaca di sini. Misalnya di pondok pesantren ini ada lembaga namanya Tahfidzul Quran. Makanya kalau anak-anak ingin menghafalkan bisa mondok di sini karena di sini ada madrasahnya, ada sekolah khusus tentang hafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Misalnya anak-anak kalau ingin apa itu namanya belajar tentang agama Islam, membaca kitab, pandai tentang ilmu agama Islam, anak-anak bisa sekolah di Madrasah Diniyah Ar-Raudhah. Makanya ini ada anak-anak kampung yang kalau pagi ikut Diniyah, itu adalah khusus mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Yang mana kitabnya kebanyakan adalah kitab salaf. Jarane wong saiki namanya kitab kuning. Nah, bisa itu. Jadi di pondok pesantren ini ada madrasah tahfidzul Quran khusus hafalan Al-Quran, ada madrasah diniyah. Kemudian ada lagi yang namanya madrasah formal. Madrasah formal itu madrasah resmi mengikuti pemerintah, yaitu madrasah sanawiyah dan madrasah seperti yang kalian tekuni sekarang. Sekarang menjadi siswa sanawiyah kelas 7, ada yang menjadi siswa madrasah aliyah kelas 9 kelas 10. Ini namanya pendidikan formal. Jadi anak-anak, pondok pesantren Ar-Raudhah itu adalah pondok pesantren salaf. Salaf itu pondok pesantren yang mengikuti tradisi para ulama salaf, tetapi juga modern. Di mana modernnya Ar-Raudhah? Yaitu menyelenggarakan pendidikan formal. Ono sanawiyah formale, ada aliyah formalnya. Tuh, nah. Kenapa ini kok didirikan madrasah sanawiyah dan aliyah Ar-Raudhah? Lah, itu anak-anak bisa dibaca di situ. Bagaimana ceritanya sampai pondok pesantren Ar-Raudhah itu mendirikan sanawiyah dan aliyah, di situ ada. Makanya buku ini sangat berharga sekali bagi anak-anak siswa baru atau orang-orang yang ingin mengenal pondok pesantren Ar-Raudhah bisa membaca di buku panduan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak ingin kenal dengan lembaga Ar-Raudhah, maka membaca buku ini itu adalah salah satu cara ta'aruf, salah satu cara untuk mengenal pondok pesantren Ar-Raudhah, salah satu cara mengenal sekolah sanawiyah dan aliyah Ar-Raudhah. Ini makanya ini penting sekali. Nah, ini coba dibacakan apa itu, diberikan pada ibunya, diberikan pada ayahnya atau saudara-saudara yang besar itu, kakak-kakaknya bisa itu. Biar kenal dengan Ar-Raudhah itu. Kemudian anak-anak perlu juga diketahui, anak-anak yang sekolah di formal baik sanawiyah maupun aliyah, anak-anak juga harus tahu yang dipelajari di Ar-Raudhah besok itu apa. Apa saja itu yang diberikan pada anak-anak. Anak-anak sekalian, siswa MTS maupun MA Ar-Raudhah, perlu kalian ketahui MTS dan MA Ar-Raudhah itu sama dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah negeri misalnya, aliyah negeri.
sanawiyah negeri atau sanawiyah alia swasta lainnya sama dengan SMA, sama anak-anak ya, sama dengan sekolah-sekolah lain baik negeri maupun swasta. Cuma Anda perlu ketahui bahwa MTS dan MA Ar-Raudhah memiliki kelebihan. Jadi memiliki nilai plus dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Di mana kelebihannya itu? Nah, ini anak-anak bisa dilihat pada halaman 3 itu. Di mana kelebihan sekolahan MTS MA Ar-Raudhah dibanding sekolah-sekolah lain. Di sini ada kelebihannya. Yang mana kelebihan ini adalah merupakan ciri khas dari sekolahan MTS dan MA Ar-Raudhah itu. Coba kalian lihat yang diajarkan, pelajaran yang diajarkan pada halaman 3 itu. MTS dan MA Ar-Raudhah itu menggunakan 3 kurikulum. Kurikulum dari Kementerian Pendidikan, kurikulum dari Kementerian Agama, dan kurikulum dari pondok pesantren. Nah, ini yang anak yang membedakan. Ternyata sekolah di Ar-Raudhah itu bedanya adalah kalau di Ar-Raudhah itu diberi pelajaran kurikulum pondok, diberi pelajaran kitab-kitab. Ini yang membedakan sekolahan kita dengan sekolah yang lain. Kalau tidak percaya, coba kalian punya teman, kamu tanya pelajarannya apa. Tentu ada bedanya. Pelajaran lain sama dengan sekolah yang lain, tapi ada ciri khas dari Ar-Raudhah yang tidak diajarkan di sekolah. Coba kamu lihat. Yang berbeda adalah kurikulum pondok pesantren. Coba kalau di Ar-Raudhah yang sanawiyah, itu ada pelajaran Aqidatul Awam, Aqidatul Islamiyah, ada Akhlak Bani, ada Taisirul Kholaq, ada Mabadiul Fiqhiyah, ada Tafsir Juz Amma, ada Arba'in Nawawi, Fasolatan, Kula Soyakin, kemudian Mukhafadhah, hafalan Juz Amma. Itu di sekolah yang lain tidak ada. Makanya di sini kelebihannya. Makanya bagi anak-anak atau wali murid yang mengerti tentang kelebihan Ar-Raudhah, tentu anaknya disekolahkan di Ar-Raudhah. Tidak disekolahkan yang lain. Kelebihannya itu di sini. Nah, apalagi anak-anak yang rata-rata anak-anak yang sekolah di Ar-Raudhah itu besok itu tidak ada yang kuliah. Jarang yang kuliah lah. Jarang yang kuliah itulah yang cocok itu sekolah di Ar-Raudhah karena dibekali dengan ilmu agama yang banyak tadi. Kurikulum dari pondok pesantren itu kurikulum yang berisi tentang pelajaran agama. Lah ini yang dijadikan sebagai pedoman besok hidup. Ya saya hari-hari kalau lulus Ar-Raudhah itu kerja. Nah, ini bisa digunakan. Nah. Disinilah kelebihan dari sekolah di Ar-Raudhah, baik di sanawiyah maupun aliyah, di mana pelajarannya tidak diajarkan di sekolah lain. Misalnya ada, coba kalian kan punya teman, coba nanti coba ditanya, di Ar-Raudhah ada pelajaran ini, apakah di sekolahmu ada? Tidak ada. Tentu teman kalian menjawabnya tidak ada, karena kita itu punya 3 kurikulum. Sedangkan teman kalian yang sekolah di lain-lain itu hanya 2 kurikulum saja. Ini yang membedakan atau nilai plus, nilai lebih sekolah di Ar-Raudhah, yaitu mata pelajarannya ada mata pelajaran dari pondok pesantren. Apalagi yang aliyah, anak-anak. Kalau yang aliyah ada pelajaran tentang bab rumah tangga. Nanti diajari apa itu namanya? Kitab tentang berumah tangga. Di sekolah lain tidak ada. Jadi ini kelebihan. Ada beberapa nilai plus, nilai tambah, kelebihan dari sekolah di Ar-Raudhah. Makanya anak-anak sekarang harus yakin dan mantap bahwa sekolah di Ar-Raudhah itu tidak rugi. Sekolah di Ar-Raudhah justru memiliki nilai lebih, nilai tambah, melebihi dari sekolah-sekolah yang lain, meskipun teman-teman kalian sekolah di negeri. Makanya ini kalau sama-sama belajarnya sungguh-sungguh, misalnya belajarnya betul-betul
saya kira kamu lebih unggul dari teman-teman kalian yang sekolah di luar itu. Yang sekolah selain di Ar-Raudhah itu. Anak-anak sekalian, untuk apa itu lebih mendalamnya mengerti tentang keadaan Ar-Raudhah, ada juga ini saya perkenalkan. Kamu lihat halaman 7. Ini adalah para pendidik, para guru yang mendidik kalian besok. Ini guru-gurunya. Kamu lihat anak-anak, rata-rata guru yang mengajar di Ar-Raudhah itu adalah guru-guru yang memiliki keilmuan agama yang mantap. Berbeda dengan guru-guru sekolah yang lain. Cuma kamu lihat itu gelarnya itu SPDI. SPDI itu artinya Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian mereka-mereka guru-guru itu di samping dia itu sarjana, mereka juga lulusan pondok pesantren. Yang paling banyak guru-guru di Ar-Raudhah memang memiliki ilmu agama yang lebih sekali. Sarjana Pendidikan Islam, sarjana SPDI, 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 dan lulusan pondok pesantren. Dan juga perlu diketahui bahwa guru-guru yang mengajar di Ar-Raudhah itu pengalaman mengajarnya lebih dari 20 tahun, rata-rata 20 tahun. Bahkan lebih dari 30 tahun. Misalnya Pak Mat, ya saya ini ya, kemudian Pak Anam, Pak Muzamil, Pak Suhada, itu lebih dari 30 tahun mengajar. Kemudian yang lain lebih dari 25 tahun, misalnya Pak Suhada, Pak Wahid, Pak Dahlan, Pak Ajim, dan lain sebagainya, itu lebih dari 25 tahun. Berarti tenaga pendidik di Ar-Raudhah ini adalah bukan tenaga pendidik yang sembarangan, anak-anak. Bahkan guru-guru Ar-Raudhah yang mengajar di sekolah-sekolah lain, itu mereka menduduki posisi penting di sekolah lain itu. Kan ada yang mengajar di sekolah lain. Saya beri contoh misalnya Pak Ali Mukhlasin. Nah, dia mengajar di SMA negeri. Itu dia jadi tokoh di SMA negeri itu karena memiliki kelebihan di bidang agama itu. Dan masih banyak lagi guru-guru kita yang di sekolah lain justru menduduki posisi-posisi yang sangat penting. Nah, ini berarti pendidik di Ar-Raudhah itu membanggakan, memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang mumpuni. Makanya anak-anak jangan apa itu namanya, jangan merasa kecil hati gurunya ini. Oh, guru-guru di Ar-Raudhah itu bukan main anak-anak ya. Sudah punya pengalaman puluhan tahun, 20, 30. Tuh, anak ya. Kemudian anak-anak dilihat halaman 9. Ini anak-anak saya beri ringkasannya saja, barangkali nanti ada guru yang memberikan materi. Misalnya tentang tata tertib, mana anak harus tahu tata tertib. Karena setiap anak-anak melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, itu tidak boleh sembarangan. Semuanya ada dibatasi oleh tata tertib. Begitu juga dengan MTS, MA, pondok pesantren, dinia, takfid, madrasah takfid, masalah hafalan Al-Quran, semuanya punya tata tertib. Nah, tugas anak-anak adalah melaksanakan tata tertib tersebut. Diusahakan tidak melanggar agar tidak terkena sanksi. Karena kalau anak-anak kena sanksi kan berarti anak-anak melanggar, kemudian anak-anak rugi kalau kena sanksi itu. Itu tata tertibnya bisa dibaca sendiri, dibaca oleh orang tuanya biar orang tuanya juga tahu. Anak-anak sekalian, itulah sekedar kata pengantar dari saya. Nah, dalam acara Matsama ini, semoga saja Matsama yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah, kemudian barokah, bisa kita laksanakan, memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya sebagai ketua panitia Matsama sekaligus kepala MA Ar-Raudhah
Mohon maaf apabila penyelenggaraan matsama ini kurang sempurna, penataan ruang atau apa kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.